Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki akar sejarah sangat panjang. Jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem sekolah modern, pesantren telah menjadi pusat mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus benteng pertahanan budaya Nusantara. Secara historis, modal pendidikan pesantren lahir bersamaan dengan proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang pertama dengan adopsi budaya. Sebagian besar sejarawan, seperti peninggalan teori Van den Berg, menyebutkan bahwa pesantren mengadopsi sistem pendidikan asrama agama Hindu-Buddha, dukuh atau ashram, yang sudah ada sebelumnya. Budaya ini diakulturasi secara damai dengan muatan ajaran Islam. Yang kedua, dari peran Wali Songo. Pada abad 15–16, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dan Sunan Ampel dianggap sebagai pelopor awal yang mendirikan padepokan atau pesantren untuk mendidik para santri di tanah Jawa. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya, yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh penyebar Islam di berbagai daerah. Pada masa Kesultanan Islam, pesantren tumbuh subur sebagai pusat kajian agama, sastra, dan hukum Islam. Namun, situasinya berubah ketika bangsa Eropa mulai mengolonisasi Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda memandang pesantren dengan penuh kecurigaan. Pesantren sengaja mengisolasi diri dari pusat kota, masuk ke pelosok desa, sebagai bentuk protes dan penolakan terhadap asimilasi budaya Barat. Dari rahim pesantren inilah lahir para pahlawan nasional dan kiai pemimpin perang, seperti Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Wasyid, Geger Cilegon, hingga Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pasca kemerdekaan, dunia pesantren mengalami transformasi besar tanpa kehilangan jati diri tradisionalnya. Perkembangan ini dibagi menjadi dua arus utama. Yang pertama adalah pesantren salafiyah atau tradisional. Dengan cara tetap mempertahankan sistem pengajaran klasiknya melalui metode wetonan, yaitu kiai membaca, santri menyimak, dan sorogan, yaitu santri membaca satu persatu di hadapan kiai. Fokus utamanya adalah penguasaan kitab kuning, yaitu kitab hukum, teologi, dan tata bahasa Arab klasik. Yang kedua adalah pesantren halafiyah atau modern, dipelopori oleh berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 1926. Pesantren modern mulai mengadopsi sistem klasikal yang termasuk madrasah atau sekolah umum, mengajarkan pengetahuan umum, serta mewajibkan penggunaan bahasa asing yaitu bahasa Arab dan Inggris dalam komunikasi sehari-hari. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, negara secara resmi mengakui ijazah pesantren melalui jalur pendidikan pesantren muadalah atau Mahat Ali, setara dengan pendidikan formal lainnya. Kini, pesantren tidak hanya menjadi lembaga keagamaan, melainkan pilar pendidikan nasional yang diakui secara hukum. Demikianlah rangkuman sejarah pondok pesantren di Indonesia. Semoga bermanfaat.